Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Lautan Ilmu Kimia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bab kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari bab elektrokimia ya. Kalau yang kemarin kita sudah membahas mengenai sel volta, sekarang kita membahas mengenai elektrolisis. Nah, bab ini. Prinsip kerja elektrolisis mengubah dari energi ke energi kimia ya. Jadi di strom dulu, baru nanti menghasilkan suatu reaksi kimia. Misalkan dalam percobaan elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda PT. Jadi model percobaannya seperti ini ya. Kalian siapkan yang pertama ada namanya pipa tabung U. Jadi ini adalah pipa tabung U. Kemudian ada elektroda yang kita masukkan. Ini namanya elektroda 1, elektroda 2 ya. Karena di sini menggunakan platina, maka elektroda ini pakai PT, ini juga menggunakan platina, sama-sama PT ya. Kemudian dihubungkan dengan arus listrik. Nah, ini tandanya plus, yang ini pendek, tandanya min ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau yang min, masih ingat ya kemarin untuk tanda elektroda. Tanda elektroda pada elektrolisis menggunakan singkatan apa kemarin? KNAP ya. Jadi K-nya ini katoda, N-nya tandanya negatif, A-nya ini anoda, P-nya tandanya positif. Berarti yang tandanya negatif ini katoda, sedangkan yang tandanya positif ini anoda. Gitu ya. Oke. Nah, nanti yang bereaksi di katoda siapa, Mas? Nanti larinya kation ya. Sedangkan kalau anoda nanti yang menjadi acuan kita adalah anion. Maka untuk tahu reaksi yang ada di dalam wadah ini, kalian harus memahami skema reaksi elektrolisis. Nah, sebelum kita buat reaksi elektrolisis, mari kita belajar mengenai skema elektrolisis yang sudah saya tuliskan ini ya. Nah, jadi ini adalah skema reaksi elektrolisis. Jadi dalam reaksi elektrolisis nanti yang harus dipahami itu ada dua, di posisi katoda sama nanti di posisi anoda. Kalau di posisi katoda, kalian harus lihat dulu fase zat. Fase zat di sini nanti ada dua, ada yang dalam bentuk lelehan, leburan, atau cairan. Ketika masuk di sini, maka zat murni itu hanya dirubah fasenya. Yang mula-mula padat dijadikan dalam bentuk cair atau lelehan. Ketika cuma satu jenis zat, maka semua kation tereduksi. Karena di katoda reaksinya reduksi ya. Maka di sini nanti untuk contoh reaksi reduksinya seperti ini. Lx plus. Jadi menambahkan elektron ini nanti sejumlah muatan. Kalau ini X plus, maka penambahan elektronnya adalah sejumlah X. Supaya tidak bermuatan atau terjadi pengendapan. Tetapi kalau misalkan setelah kalian lihat fase zatnya nanti masuk ke dalam larutan fasenya, masih ingat ya, larutan itu kan ada dua. Ada yang namanya zat terlarut, ya, zat terlarutnya ini bisa garam, ada yang namanya di sini pelarut. Nah, pelarutnya menggunakan pelarut universal, pakainya adalah air. Ketika masuk ke dalam jenis larutan, maka yang dilihat dulu adalah cek, karena ada dua jenis zat ya, ada pelarut sama terlarut. Ketika zat terlarutnya atau kationnya berasal dari logam golongan 1, golongan 2, Al atau Mn, maka yang tereduksi adalah H2O. Reaksi reduksinya nanti kalian tinggal kopas yang ini aja. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Coba kita lihat. Jadi kalau air bereaksi di katoda, maka yang dihasilkan adalah senyawa atau larutan yang sifatnya adalah basa. Nah, ini basa ya. Dan dihasilkan pula gas H2. Ini kalau air bereaksi di katoda atau mengalami reaksi reduksi. Sedangkan
Kalau misalkan kationnya selain logam di samping, selain logam golongan 1, 2, Al sama Mn, maka nanti kation mengalami reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi kan biloxnya turun. Saya kasih contoh. Misalkan di sini ada Zn2+. Zn2+ supaya dia biloxnya 0, maka harus kita tambahkan sejumlah 2 elektron. Dari plus 2 ke 0 kan turun ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan H+, Mas. Loh, Mas, H+ itu bukannya golongan 1. Ingat, lihat ini ya. Ini logam. Jadi hidrogen itu bukan logam. Kalau hidrogen, maka hidrogen sendiri nanti yang bereaksi ya. 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2. Nah, ini skema reaksi di katoda. Jadi yang dilihat dulu adalah lihat fasenya ya. Kalau kationnya nanti masuk ke dalam lelehan. Nah, jadi lihat fasenya ini fase kation. Nah, kationnya nanti masuk ke mana dulu? Ke lelehan apa larutan, gitu ya. Sedangkan di anoda yang kalian lihat nanti jenis elektroda ya. Jenis elektroda nanti ada dua, ada yang inert, artinya sulit teroksidasi atau sulit bereaksi juga boleh. Ada platina, ada emas, sama karbon. Sedangkan kalau selain logam inert, maka nanti lihatnya yang di sisi sebelah kanan, yang spidol warna hijau ini ya. Oke, kita bahas dulu yang inert. Inert nanti masih dipecah jadi dua. Jadi ketika masuk ke golongan inert, elektroda yang dipakai inert, maka kalian tinggal lihat anion. Anionnya nanti ada dua ya. Ada yang sisa asam oksi, ada selain sisa asam oksi. Ketika masuk ke dalam jenis sisa asam oksi itu maksudnya seperti apa? Jadi sisanya asam yang ada oksigennya. Asam kan misalnya asam sulfat H2SO4 ya. Sisanya asam berarti H+-nya hilang, tinggal SO4 2-. Intinya di sini ada oksigen ya, dan sisanya asam. Ketika masuk sisa asam oksi, maka H2O yang teroksidasi. Reaksi H2O ini tinggal dikopas saja. 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Lihat, ketika air bereaksi di anoda, maka sifat daripada hasil oksidasi air bersifat asam dan juga dihasilkan gas oksigen. Seperti ini ya. Oke. Sedangkan ketika masuk ke dalam, selain sisa asam oksi, kalian lihat ini, anion teroksidasi. Misalkan anionnya adalah 2X-. 2X- itu isinya adalah halogen. Halogen isinya masih ingat ya, ada F, Cl, Br, sama I. Ketika nanti masuk ke dalam golongan halogen, maka reaksinya jadi 2X- menghasilkan X2 dalam keadaan diatomik karena masuk non-logam ditambah sebanyak 2 elektron. Seperti ini ya. Oke. Selain halogen, kalau misalkan anionnya bukan sisa asam oksi melainkan OH-, maka ini tinggal dikopas saja untuk reaksi oksidasi OH-. Jadi 4 OH- menghasilkan 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Ketika nanti masuk ke dalam selain logam inert, ya, selain yang sulit dioksidasi, maka logam tersebut mudah dioksidasi. Nah, ini masuk ke logam yang mudah dioksidasi. Ya, contohnya ya selain PT, AU sama C, ya kan? Nah, maka logam tersebut mengalami reaksi oksidasi karena di anoda reaksinya adalah oksidasi. Nah, reaksi oksidasinya seperti ini. Fe menghasilkan Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda PT ini ya. Maka pertama kali yang kalian lakukan adalah ionisasi dulu larutan CuSO4. Kalau kita ionkan CuSO4 larutan, berarti fasenya Ag ya, akan dihasilkan Cu2+ Ag ditambah dengan SO4 2- fasenya juga sama-sama Ag. Nah, baru kita buat reaksi di katoda.
Katodanya tadi menggunakan elektroda, jadi elektrodanya ini ya, platina. Nah, jadi pakai PT yang dimasukkan. Nah, ini nggak usah dilihat. Kalau jenis elektrodanya di katode itu nggak peduli, mau pakai PT, mau pakai apapun nggak peduli. Yang dilihat adalah ini. Nah, fasenya. Coba kamu lihat ini. Jadi katoda, lihat fase. Fase dari siapa? Kation. Kationnya masuk apa? Oh, tadi pakainya di sini adalah larutan. Berarti kamu lihat di sisi larutan. Cek. Cu2 plus itu masuk logam golongan 1, 2 elemen apa selain logam di samping? Oh, ternyata Cu masuk selain logam di samping. Maka kation tereduksi. Sehingga kalian buat reaksi reduksi kation atau Cu. Cu2 plus supaya hilang. 2 plusnya ini kita tambah sebanyak 2 elektron dihasilkan Cu. Ini dalam bentuk endapan. Sedangkan kalau di anoda, nah ini yang dilihat adalah elektrodanya. Ini tadi kan menggunakan platina ya, sama-sama PT. Apakah nanti bisa berbeda elektrodanya? Bisa. Ya. Oke, anoda reaksinya oksidasi. Cek skema reaksi di anoda. Yang pertama kali kita lihat adalah lihat jenis elektroda. Jenis elektrodanya masuk apa? Inert karena pakai PT. Kemudian baru kita cek masuk ke dalam sisa asam oksi atau selain sisa asam oksi. Oh, ternyata di sini pakainya SO4 2-min. Oh, SO4 2-min itu masuk ke dalam sisa asam oksi. Jadi kalau sudah lihat ini, yang lainnya ini nggak usah dilihat. Ya. Nah, karena masuk sisa asam oksi, H2O teroksidasi, maka tinggal ini dikopas saja. Kalau kita kopas reaksinya di anoda, 2H2O menghasilkan 4H plus ditambah O2 gas tambah 4 elektron. Ini fasenya aki, ini fasenya liquid. Oke, supaya hilang elektronnya, maka di sini nanti kita cari KPK 4 elektron sama 2 elektron. KPK-nya berapa? KPK-nya 4. Ini untuk yang atas Cu2 plus dikali 2, yang bawah dikali 1. Kalau mau membuat reaksi dalam bentuk molekul, maka kita libatkan reaksi yang di atas. Karena Cu ini nanti harus kita hilangkan dengan yang ini, maka yang atas juga perlu dikalikan 2. Kalau kita kalikan 2, langsung kita tulis semuanya ya hasilnya. 2 CuSO4 ditambah dengan 2H2O, karena ini nanti pasti kecoret sama yang ini. Elektronnya nanti juga pasti kecoret sama ini ya, karena ini sudah dikalikan 2. Ini juga sudah dikalikan 2. Menghasilkan 2SO4 2- ditambah 4H plus tambah 2Cu ditambah O2. Nah, seperti ini. Gitu ya. Sekarang kalau kita lihat, ini ada SO4 2-, ini ada 4H+. Ini kalau kita gabung akan dihasilkan 2H2SO4. Nah, jadi reaksinya untuk reaksi keseluruhannya 2CuSO4 ditambah 2H2O akan menghasilkan 2H2SO4 ditambah 2Cu tambah dengan O2. Nah, sekarang kita lihat di elektroda. Kalau di katoda, ini akan dihasilkan apa? Endapan Cu ya. Maka di sini nanti mengalami penebalan. Nah, ini terjadi penebalan di sini. Penebalan apa, Mas? Penebalan Cu atau tembaga. Sedangkan kalau di anoda ada apa ini? Ada gas, ya. Maka di sini nanti di sekitar anoda banyak gelembung-gelembung gas di sini. Nah, ini adalah gelembung gas dari O2. Inilah proses atau prinsip kerja dari elektrolisis, ya. Oke, nanti saya akan berikan contoh reaksi elektrolisis lagi menggunakan elektroda yang berbeda. Berikut ini saya akan jelaskan contoh-contoh reaksi elektrolisis ya. Oke, yang pertama, tuliskan reaksi elektrolisis larutan H2SO4 dengan katoda Fe dan anoda PT.
Maka langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah diionisasikan dulu ya. Jadi zat yang mau kita elektrolisis, nah zat yang mau kita elektrolisis kan yang ini ya. Kita ionkan dulu. H2SO4 larutan, kalau kita ionisasi akan dihasilkan 2H+ Aq ditambah dengan SO4 2-, ini juga fasenya Aq. Kemudian kita buat reaksi di katoda dan di anoda seperti ini ya. Katodanya tadi menggunakan Fe, anodanya menggunakan Pt atau platina. Oke, kalau di katoda yang dilihat ini fasenya. Nah, ini ya, fasenya dan kation. Cek sekarang skema reaksi yang barusan saya jelaskan. Kalau di katoda lihat fase zat. Jadi harus urut ya. Katoda lihat fase zat. Kemudian baru kita lihat kationnya masuk yang mana. Lelehan, leburan atau cairan, apakah masuk ke dalam larutan. Ketika masuk ke dalam larutan, kalian lihat dulu masuk logam golongan 1, golongan 2 AlMn atau selain logam di samping. Oh, ternyata H+. H+ itu masuk selain logam di samping ya. Maka reaksi yang ini kalian kopas. Jadi kalau kita kopas reaksinya untuk reduksi dari hidrogen 2H+ ditambah dengan 2 elektron akan dihasilkan H2. Ini fasenya gas. Kemudian kalau di anoda, nah ini saya buat ini aja biar enak ya nanti nulisnya. Oke, kalau di anoda yang dilihat adalah nih jenis elektrodanya, PT-nya. PT masuk yang mana? Oh, lihat jenis elektroda PT masuk ke dalam yang inert, yang ini. Karena dia masuk ke dalam inert, maka cek. SO4 2- masuk sisa asam oksi ini apa selain sisa asam oksi? Ternyata SO4 masuk sisa asam oksi ada oksigennya dan sisa berasal dari asam. Sehingga H2O nanti mengalami reaksi reduksi, maka reaksi ini yang kita kopas. Nah, kalau kita kopas di sini nanti reaksinya 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, jadi gitu ya. Jadi acuannya adalah skema reaksi ini. Memang harus hafal ya. Untuk menghafalkan skema ini sebenarnya gampang kok ya. Ada ciri khasnya. Katoda lihat fase, anoda lihat jenis elektroda. Setelah kita tahu reaksi di katoda sama anoda, elektron harus kita hilangkan. Kalau kita mau membuat reaksi dalam bentuk ion, maka cukup anoda katoda saja yang kita tambah. Di sini elektron harus hilang ya. Ini ada 2, di sini ada 4. Nah, nanti KPK 2 sama 4 kan 4. Supaya sama dengan 4, 2 ini kita kali 2, yang bawah kita kalikan 1. Nah, kalau kita kalikan akan dihasilkan 4H+ ditambah 2H2O menghasilkan 2H2 tambah 4H+ ditambah O2. Nah, elektronnya kan kecoret ya. Ternyata ada yang sama di sini, yang sama adalah H+-nya, maka ini kita hilangkan. Nah, tadi reaksinya tinggal 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2. Nah, ini contoh reaksi elektrolisis menggunakan larutan H2SO4 dengan jenis elektroda yang berbeda. Sedangkan yang kedua, tuliskan reaksi elektrolisis lelehan KCl dengan elektroda AU. Maka langkah pertama tetap sama. Kita buat reionisasinya dulu. KCl, lelehan liquid. Maka kalau kita ionisasi jadi K+, liquid ditambah dengan Cl-, ini liquid ya. Nah, baru kita masukkan di sini reaksinya katoda sama anoda. Katoda sama anoda sama-sama menggunakan elektroda AU, berarti ini nanti emas, yang di bawah juga emas, gitu ya. Reaksi di katoda yang kalian lihat adalah jenis zatnya ya. Jadi jenis zatnya masuk apa ini? Oh, masuk lelehan. Sekarang kita lihat. Karena dia masuk ke dalam lelehan atau leburan, maka semua kation tereduksi. Nah, karena di sini kationnya menggunakan K, maka reaksi kation K+
tambah 1 elektron dihasilkan K. Sedangkan kalau anoda yang dilihat adalah jenis elektroda. Nah, jenis elektrodanya masuk inert. Karena dia masuk inert, maka di sini nanti yang bereaksi adalah anion Cl- karena dia masuk halogen, reaksinya 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Ini wujudnya gas, kalau ini padatan. Gitu ya. Oke, ya. Oke. Karena di sini ada elektron, di katoda sama anoda, ini ada elektron, supaya hilang, kita cari KPK-nya. Nah, KPK elektron di sini 2 sama 1, 2. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kalikan 1. Kalau kita tambah, ini kita coret ya, akan dihasilkan 2KCl menghasilkan 2K ditambah Cl2. Nah, ini contoh untuk reaksi yang kedua. Sedangkan contoh di reaksi yang ketiga ada elektrolisis lelehan BaOH 2 kali, katodanya PT, anodanya Zn. Maka kalau kita buat reaksinya, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah ionisasi dulu ya, sama kayak tadi. BaOH 2 kali kalau kita ionkan akan dihasilkan Ba2 plus ditambah dengan 2OH minus seperti ini. Ini fasenya liquid, ini juga sama-sama liquid. Kemudian kita tulis reaksi di katoda. Kalau katoda ini tidak peduli ya jenis elektrodanya apa, ini nggak usah dilihat. Langsung lihat fasenya ini, liquid. Liquid berarti masuk lelehan, yang ini. Semua kation tereduksi, berarti Ba-nya nanti mengalami reaksi reduksi. Kita tulis dulu reaksinya, Ba2 plus tambah 2 elektron dihasilkan Ba. Ya, ini padatan, ini lelehan. Sedangkan kalau anoda, wajib hukumnya melihat jenis elektroda ini. Nah, ini jenis elektrodanya apa? Zn. Zn ini masuk yang mana ya? Masuk golongan jenis elektroda yang inert apa selain logam inert. Oh, ternyata inert cuma PT AuC, Zn masuk selain logam inert, maka ini nggak usah dilihat. Kalian lihat yang hijau ini ya. Nah, logam mengalami reaksi oksidasi. Nah, contohnya seperti ini. Berarti karena di sini menggunakan elektroda Zn, reaksi Zn bilosnya cuma 1 ya. Pakainya nanti Zn padatan menghasilkan Zn2 plus ditambah 2 elektron. Yang mula-mula padatan jadi larutan. Kemudian kita tambah kedua reaksi di katoda sama anoda. Kita lihat elektronnya di sini sama, ini 2, ini juga 2. Maka tinggal kita kalikan 1 saja. Nah, ini hilang ya. Maka reaksi di keseluruhan di sel elektrolisis ini jadinya ada Ba2 plus ditambah Zn menghasilkan Ba ditambah dengan Zn2 plus. Nah, seperti ini ya.